Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa badal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi washabbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib. Nakhusu bidzikri ayahanda kita bersama Fadilatul Habib Aidarus bin Salim bin Ali al-Hidwan, wal Habib Fakhroni bin Saleh al-Khirib, wal Habib Khairul bin Taha al-Aidarus, wal Habib Luqman bin Hilmi Mudakir al-Habshi, dan Al-Habib As-Sayyid Wes bin Firdaus al-Aidarus, dan para habib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh. Wa mat'ama Allah bi tuli hayatihi musyarifah ma'a kamal sihah wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Menyambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ila an qala babu makruhatis shalah. Pembahasan kita Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini berkaitan di dalam hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang. Maka kata beliau di dalam kitab ini Aqsamu makruhatis shalah. Beliau membahas mengenai masalah hal-hal yang dimakruhkan sembahyang ini. Kata beliau terbagi 4 macam. Jadi hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang itu terbagi 4 macam. Yang pertama kata beliau makruhatun min nahiyati makanis shalah. Yang pertama kata beliau ada kalanya hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang itu ditinjau dari segi tempat melakukan sembahyang tersebut. Jadi apabila seseorang melakukan sembahyang di tempat-tempat itu maka hukumnya makruh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa makruhatun min nahiyati halil musalli. Yang kedua adalah makruh-makruh di dalam sembahyang ditinjau dari segi keadaan orang yang sembahyang tersebut. Dalam artian apabila ada seseorang tatkala dia sembahyang, termasuk daripada salah satu kategori yang akan dibahas itu nanti kategori makruh hukumnya sembahyang yang semacam itu. Kemudian yang ketiga makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunan aw tarkiha. Yang ketiga adalah makruh di dalam sembahyang itu ditinjau dari segi karena orang yang sembahyang tadi itu menyalahi akan sunnah-sunnah di dalam sembahyang, atau dia meninggalkan hal-hal yang disunahkan di dalam sembahyang. Jelas itu hukumnya makruh. Menyalahi dalam artian ini sunnahnya demikian, tidak taunya dia menyalahi sunnah tersebut, atau memang dia meninggalkan lalu, ditinggalkan lalu, tidak dikerjakan sama dia sunnah tersebut, maka sama hukumnya makruh. Kemudian yang keempat makruhatun min nahiyati fi'liha. Yang keempat adalah makruh di dalam sembahyang tadi itu ditinjau dari segi karena dia melakukan hal tersebut. Karena dia melakukan hal yang makruh maka hukumnya makruh. Jadi di dalam hal ini kesimpulannya hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang itu ada 4 pembagian. Pertama ditinjau dari segi tempatnya, karena memang dia sholat di tempat-tempat itu maka hukumnya makruh. Yang kedua adalah ditinjau dari segi keadaan orang yang sembahyang. Apabila ada orang yang sembahyang kriteria yang akan disebutkan maka hukumnya makruh. Yang ketiga ditinjau dari segi karena dia menyalahi akan sebagian sunnah, menyalahi atau meninggalkan akan perbuatan sunnah tersebut maka hukumnya makruh. Yang keempat karena dia melakukan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang.
Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada pun rinciannya. Di sini beliau menyebutkan satu persatu akan pembagian di atas. Yang pertama adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang ditinjau dari segi tempat pelaksanaan sembahyang. Maka yang pertama, makruh hukumnya kata beliau as-sholatu fil hammam, sembahyang di hammam, kamar mandi, area pemandian. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, dulu hammam itu diartikan seperti kayak kolam renang, tempat pemandian, itu hammam. Namun wahini atau sekarang hammam itu biasanya kamar mandi secara khusus nih, secara khusus itu kamar mandi. Adapun WC itu bahasanya beda sebetulnya. Bahasa Arabnya adalah baitul khala. Baitul khala itu WC. Adapun hammam itu tempat memandi, tempat mandi saja itu hammam. Maka bolehlah sekiranya sholat di area itu boleh, asalkan memang benar-benar tidak najis. Kan boleh nih, karena hammam itu kan tempat mandi aja. Kalau tempat mandi ya boleh-boleh aja, asalkan memang tidak ada najis. Namun hukumnya makruh. Kenapa kok demikian? Karena rentan di area situ akan banyak najisnya. Kan rentannya demikian. Tapi boleh, bisa jadi hukumnya makruh. Tapi kalau jelas-jelas ada najisnya, ya jelas itu hukumnya tidak sah sholatnya. Tapi boleh saja. Ini adalah hammam. Oleh karena itu, saya mungkin sering cerita nih, perihal ada seorang ulama atau yang sering kita bahas di sini pembahasannya atau pendapatnya, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, atau yang disebut atau dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau itu punya rivalnya namanya Syekh Muhammad Ar-Romli, atau yang dijuluki dengan sebutan Syamsuddin Ar-Romli. Karena namanya beliau Muhammad, maka gelarnya Syamsuddin. Kalau namanya Ahmad, maka gelarnya adalah Syihabuddin. Makanya Muhammad Ar-Romli ini gelarnya Syamsuddin. Dia punya abah namanya Ahmad, Muhammad bin Ahmad Ar-Romli. Maka gelarnya dia Muhammad tadi itu namanya Syamsuddin Ar-Romli. Punya ayah namanya Syihabuddin Ar-Romli. Sehingga beda. Jadi kalau nanti mampir di dalam kitab-kitab fikih, di situ disebutkan qala Asy-Syams Ar-Romli, berarti itu anaknya. Apabila disebutkan qala Syihab Ar-Romli, berarti itu ayahnya yang berpendapat. Karena Ibn Hajar Al-Haytami dan Muhammad Ar-Romli atau Syamsuddin Ar-Romli itu nanti berguru dengan guru yang sama, diantaranya adalah ayahnya Muhammad Ar-Romli, yaitu Syihabuddin Ahmad Ar-Romli. Singkat ceritanya, dua orang ini adalah ulama yang amat populer di dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kedua pendapatnya mereka ini adalah pendapat yang amat sangat diunggulkan di dalam apabila kita mengikuti pendapatnya ulama-ulama yang di zaman beliau. Makanya beliau ini dijuluki dengan sebutan Syekhon, dua syekh di dalam mazhab Syafi'i, Ibn Hajar sama Imam Romli. Namun di sini saya ingin bercerita tentang kelebihan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami itu beliau terkenal orang yang pas-pasan dan biasa. Beliau demikian itu karena beliau keinginan sendiri, bukan terpaksa miskin itu tidak. Dia itu kalau mau kaya bisa, bisa. Tapi kalau temannya Muhammad Ar-Romli ini kaya raya, sehingga ceritanya istri beliau ini suatu ketika istrinya Syekh Muhammad Ar-Romli ini untuk menyewa hammam yang ada di kota tersebut. Disewa hammam itu, pemandian disewa, sama teman-temannya disewa. Akhirnya di waktu itu juga bersamaan istrinya Syekh Syihabuddin Ar-Romli ini, Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haytami ini, Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami atau Syihabuddin Ibn Hajar ini, beliau juga istrinya juga ingin ke hammam, juga ingin nyewa hammam. Namun naasnya tatkala datang semuanya sudah dibooking sama istrinya Syekh Muhammad Ar-Romli karena kaya raya. Akhirnya dia mengeluh kepada gurunya, mengeluh kepada suaminya, mengeluh perihal yang demikian. Coba kamu itu kayak temanmu itu sudah alim, kaya lagi, luar biasa, enak, kemana-mana nyaman karena diisi duit, kemana-mana nyaman. Kita ini pas-pasan. Akhirnya istrinya tadi diajak ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ada bi'run. Bi'run itu seperti sumur. Akhirnya beliau Ibn Hajar Al-Haytami itu menaruh kayak ember, ditarik di situ, di sumur itu ditarik. Ditarik ke atas, yang ada bukan air tapi tumpukan emas.
tumbukan emas. Akhirnya kata Ibn Hajar, kalau kau ingin ini, aku ceraikan kamu. Tapi kalau ingin aku, ya harus hidup pas-pasan, harus hidup pas-pasan. Tatkala mengetahui yang semacam ini, akhirnya istrinya pun ya sudah, aku ikut emas aja sudah. Nah kalau kayak gini sulit carinya beli. Tapi ada, tapi ada. Kemudian harus beli dapat yang model kayak gini. Kan ini, ada kan gitu ya. Kalau cari yang matre, ya habis jadinya. Tapi kalau yang kayak gini, setidaknya harus ikut apa adanya. Mau tidak mau, kan juga mau tidak mau, susah tidaknya ikut suaminya. Setidaknya demikian nih. Ini kan setidaknya ceritanya daripada Al-Imam Ibn Hajar sama Syekh Romli mengenai masalah hammam. Akhirnya hammam itu dikategorikan ya kalau sekarang seperti kamar mandi yang notabene kecil. Oleh karena itu, apakah boleh sholat di situ? Ya boleh, sebetulnya boleh. Asalkan tidak najis, maka tidak mengapa. Karena berbeda dengan Baitul Khala, berbeda dengan WC. Kalau yang WC, pastinya kita tidak bisa melafalkan berupa bacaan Al-Fatihah dengan nyari, kan tidak boleh karena itu di WC. Kalau ini di hammam, ini di hammam. Kemudian yang kedua adalah as-sholatu fil maslah, sholat di maslah. Maslah itu tempat pengulitan kulit binatang. Jadi di sini salaho itu menguliti binatang. Jadi kalau maaf nih, kita sholat di area tempat di situ ada pemotongan, kemudian di situ ada tempat untuk menguliti kulitnya binatang. Maka bagaimana sholat di area situ? Makruh hukumnya, karena rentan ada najis di dalamnya. Tapi boleh, tidak mengapa. Ini dulu di Arab itu memang ada tempat-tempatnya, tempat-tempat khusus ini tempat untuk menguliti kulit binatang ada. Sehingga tak sholat di situ bagaimana? Ya makruh hukumnya. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga adalah as-sholatu fil maqtin atau fil maqton. Sholat di dalam maqton atau maqtin. Apa itu? Maqton atau maqtin itu tempat singgahnya unta. Tatkala dia minum atau nanti itu dia akan makan, itu biasanya dia akan bertempat di situ. Kemudian nanti dia agak lama dia pergi, nanti dia akan datang lagi. Maka bagaimana? Sholat di area-area itu sama hukumnya makruh. Makruh. Kemudian yang keempat as-sholatu fil madzarah. Sholat di madzarah. Madzarah itu adalah tempat pemotongan hewan. Sama. Kalau tadi tempat menguliti, ini tempat pemotongan. Karena madzarah itu maudi'ud dabhi, tempat dabh itu memotong hewan. Sama. Hukumnya juga makruh. Kemudian yang kelima adalah as-sholatu fil maqbarah. Sholat di area perkuburan. Makruh hukumnya ini. Tapi dengan catatan allati lam tunbash, apabila kuburan tersebut belum digali. Beda kalau sudah digali, maaf, ini di dalam kubur ini sudah ada mayatnya. Kemudian digali. Mau tidak mau bekas galian itu hukumnya najis. Kenapa demikian? Karena di situ kan bekas tulang, bekas darahnya si mayat. Tanpa digali kan yang di dalam jadi di atas, yang di dalam jadi di atas. Bahkan debu-debu yang di area situ tidak boleh dijadikan tayamum karena hukumnya najis nantinya. Sehingga bagaimana? Tidak boleh kalau demikian. Tapi kalau belum pernah digali, beda nih. Kalau semua ini baru ada mayat, kemudian saya gali lubang yang memang murni belum ada mayat, maka boleh tidak apa-apa karena tidak ada kaitannya dengan bangkainya mayat di dalam. Ini maksudnya di sini apabila sudah ada bangkai di dalamnya, kemudian digali, yang di dalam ditaruh di atas, itu jelas hukumnya najis. Kenapa? Karena tanah tersebut atau debu yang di area situ itu kan bercampur dengan darah, nanah dan seterusnya. Itu yang membuat dia najis. Cuma kalau yang gali lubang ya tidak masalah karena kan belum ada apa-apa dalam ini. Jadi demikian nih. Jadi kalau sholat di area itu bagaimana? Hukumnya makruh. Sholat di area kuburan hukumnya makruh. Bukan berarti di sini sholat kemudian sholat menghadap kuburan, sholat kepada kuburan tidak nih. Kalau orang sebelah sana dia mengartikan beda. Di situ mereka mengatakan sholat di kuburan itu sholat mengarah kuburan, berarti sholat menyembah kuburan. Bukan. Kita sholatnya di area situ aja. Di area situ bukan berarti kita nyembah dia, bukan. Kan gitu di area. Maka bagaimana? Boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa nih. Bahkan nanti di antaranya Nabi SAW nanti itu beliau mengatakan dalam satu hadisnya, la tajlisu 'alal kubur. Janganlah kalian duduk di atas kubur. Nanti para ulama mengatakan duduknya itu bagaimana?
Dulunya seperti apa maksudnya di sini? Apabila mayat itu belum hancur, ya. Sekiranya belum hancur, maka kita duduk di atasnya tanpa ada udur, maka hukumnya makruh. Tidak diperkenankan. Tapi kalau sekiranya ini sudah lama, perkiraan mayatnya sudah hancur lebur, ya tidak apa-apa di waktu itu, tidak masalah. Karena tidak ada batang tubuhnya, karena batang tubuhnya sudah hancur. Itu demikian nih. Sama nanti seperti melewati, seperti menginjak-injak. Injak-injak kemudian bagaimana? Kalau tidak ada darurat, maka hukumnya makruh. Tapi dengan catatan selama mayat itu masih ada, perkiraan masih ada. Kalau perkiraan dari 10 tahun itu masih ada, bisa jadi masih ada nantinya. Benda itu masih tapi tergantung akan tanah yang ada. Tanah itu seperti apa? Itu begini. Tapi kalau di Maklah dan sebagainya itu cepat hancurnya nanti, cepat hancurnya. Ini demikian nih. Jadi ini mengenai masalah kuburan, masalah kubur. Kemudian ada lagi adalah as-shalatu fil mazbalah. Maaf saya tadi mau nyambung hadis yang di atas tadi, sambungannya adalah tadi soal kubur. Janganlah kalian duduk di atas kubur. Rinciannya begini. Kemudian sambungan ayatnya adalah wala tusallu ilaiha. Janganlah kalian sholat kepadanya, menghadap kepadanya. Maksudnya apa? Sholat dengan menyembah itu tidak boleh. Cuma kalau sholat di area itu ya tidak mengapa, karena pada dasarnya dia tidak meminta di situ. Bahkan beberapa kuburnya para kekasihnya Allah itu kuburnya bagus-bagus nih, pakai marmer. Kalau guru kami itu di belakang masjid. Jadi maaf nih, di sini tempat imamannya imam itu di belakangnya itu. Di belakangnya itu kuburnya. Bukan berarti ngadep kemudian nyembah, itu bukan. Berbeda di sini maknanya. Tapi biasanya kalau yang murid-murid itu sholatnya di area situ nih. Kenapa kalau demikian? Karena memang suci, tidak mengapa. Dan memang di situ tempatnya bersih dan tidak apa-apa, tidak masalah dalam hal ini, tidak najis. Jadi bahkan di tempatnya di situ tuh enak karena marmer di sini, marmer semuanya pakai marmer, jadi enak di situ sholat di situ. Biasanya kalau santri-santri atau teman-teman itu biasanya sholat di situ baru nanti pulang ke kamar, sholat di situ baru pulang ke kamar. Ya setidaknya sambil sholat sambil mendoakan gurunya tadi biar mendapatkan keberkahan. Tidak mengapa dalam hal ini. Itu demikian nih. Kemudian selanjutnya adalah as-shalatu fil mazbalah, sholat di tempat pembuangan sampah juga tidak boleh. Itu mazbalah, tidak boleh ini. Atau mazbalah di sini tempat pembuatan pupuk dari najis di area situ ya. Tapi bukan jelas di area, bukan jelas yang kena pupuknya, bukan pupuk najisnya, bukan nih. Jadi di area situ maka hukumnya makruh. Apa di tempat pembuangan sampah maka itu hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya adalah as-shalatu fit thariq, sholat di jalan. Jelas hukumnya makruh di jalan, diranjah aja nanti kalau sholat di jalan. Intinya ya makruh sholat di jalan karena pastinya akan menghilangkan akan kekhusyuan tatkala sholat di jalan. Kemudian di antara lagi makruh hukumnya as-shalatu fil kanisah wal bi'ah, sholat di kanisah. Kanisah itu muta'abbadul Yahud, tempat ibadahnya orang Yahudi. Sholat di situ bagaimana? Makruh hukumnya. Makruh nih hukumnya, tidak haram itu tidak, asalkan memang tempatnya tidak najis, asalkan memang di situ suci, maka hukumnya makruh. Kemudian wal bi'ah, sama tempat ibadahnya orang Nasrani, sama hukumnya juga makruh. Ini tidak mengapa ya. Intinya kita tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kalau toh nanti ada orang non muslim masuk ke masjid, maka bagaimana hukumnya? Ya sebetulnya tidak mengapa hukumnya. Tidak ada larangan dengan keras, tidak ada, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram baru ada larangan kerasnya, ada larangan keras. Tapi kalau di area itu, di area masjid maka tidak. Jadi demikian ya, tidak ada larangan secara keras, tidak. Kemudian selanjutnya adalah as-shalatu ala sathil Ka'bah. Makruh hukumnya apabila seseorang sholat di atas Ka'bah, di atasnya nih, sutuh itu di atas Ka'bah semuanya. Maka bagaimana makruh hukumnya? Kalau di atas nih, kalau di dalamnya tidak mengapa, di luarnya lebih afdal lagi. Kalau di atas maka hukumnya makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah as-shalatu fi badil wadi, sholat di perutnya lembah. Antara dua gunung itu kan ada lembah. Sholat di situ di antara dua gunung tadi. Tapi dengan catatan khawatir akan turun hujan, maka di waktu itu hukumnya makruh. Tapi kalau yang musim kering, musim tidak hujan ya tidak makruh hukumnya sholat di situ. Kemudian as-shalatu fi maudhi'il maksi wa mithlu kullu maksiatin. Termasuk hukumnya makruh apabila seseorang sholat di tempat-tempat seperti pemungutan pajak.
atau tempat-tempat maksiat yang lain. Kenapa kok di sini maks itu pajak? Mungkin di sini diartikan pajak, biaya cukai atau membayar pajak pemungutan itu. Maka hukumnya makruh sholat-sholat di tempat itu. Karena pada dasarnya maaf, sebetulnya kalau kita mengikuti hukum Islam, yang bayar pajak itu sebetulnya kalau di negeri Islam seperti di Madinah dahulu kala, itu yang bayar pajak itu bukan orang Muslim, yang bayar adalah orang Yahudi, orang non Muslim. Nah, harusnya yang berada di sekitar Nabi itu yang mereka bayar pajak. Sehingga maaf mungkin saya sering membahas bahwasanya orang kafir itu sebetulnya banyak pembagiannya. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu yang memang benar-benar memerangi orang Muslim, benar-benar memerangi dia. Maka bagaimana kafir harbi? Maka di waktu itu halal darahnya. Boleh kita intinya duku-dukuan, kumpul-kumpulan juga boleh. Itu demikian nih, bukan berarti. Kemudian ada kalanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu di dalam tanggungannya orang Muslim, dengan catatan kafir dhimmi tadi itu dia bayar pajak, kemudian bangunan rumahnya tidak boleh lebih megah daripada bangunannya orang Muslim. Itu namanya kafir dhimmi, di dalam tanggungannya orang Muslim. Maka bagaimana? Halal, haram hukumnya kita merampas hartanya itu haram, membunuhnya juga haram, tidak boleh. Kenapa? Karena layaknya dia saudara kita. Di dalam agama demikian. Tapi masalahnya di Indonesia itu dikatakan dhimmi juga tidak, dikatakan kafir harbi juga tidak. Akhirnya ngambang. Ini ngambang kan? Kafir dhimmi bukan. Kalau dikatakan dhimmi, rumahnya lebih megah daripada kita. Yang ini dikatakan dhimmi, yang bayar pajak juga bukan dia, itu juga bayar. Dikatakan harbi juga tidak memerangi kita. Akhirnya ribet antara dhimmi sama harbi, ini ribet. Akhirnya timbullah istilah non muslim, ujar sebelah kan ini non muslim. Tapi kalau niatannya memang itu untuk menyamarkan istilah kafir ya bahaya. Cuma kalau untuk karena memang tidak ada penamaan yang semacam ini tadi, ya boleh-boleh aja lah kan di istilahnya demikian. Itu tergantung kita di dalam menyikapi hari itu. Ini kami, ini diantaranya. Kalau di tempat-tempat yang semacam itu, maka hukumnya makruh. Itu di tempat-tempat pemungutan pajak, karena memang ini dianggap kategori bermaksiat nantinya nih, karena memang sejatinya kalau untuk Islam yang bayar pajak itu adalah orang di luar Islam, bukan kita. Ini malah kita yang dikenakan pajak, ya semuanya kena pajak di mana-mana pajak. Kan bukan berarti kudune selalu sampai pajak, ini bentrok sama negara namanya, dipukuli polisi kalau udah mau bayar pajak ya tetap intinya karena kita dimahami kembali ditekankan bukan berarti saya provokasi, bukan maksudnya di sini karena kita itu di sini di Indonesia itu bukan hukum Islam. Jadi kesimpulannya di Indonesia itu bukan hukum Islam, bukan. Ini hukum Pancasila. Mau tidak mau yang kita harus bayar pajak biar dikatakan orang yang bernegara yang baik kan ini. Jadi demikian ketentuannya, ya bayarlah setidaknya, jangan nggak bayar. Jangan baik. Itu demikian. Kemudian selanjutnya adalah as-sholatu fi suq, sholat di pasar. Sama hukumnya makruh sholat di pasar. Sholat di pasar. Kemudian yang ke-13 adalah as-sholatu amama adami yastaqbilu, sholat di depan seseorang yang dia menghadapnya. Maaf nih semuanya, saya sholat. Di sini ada orang tadi menghadap saya atau saya menghadap dia. Maka bagaimana? Makruh hukumnya. Kecuali kalau dia menghadap ke sana, dia tidak menghadap kita, ya tidak mengapa. Dalam hal ini tidak mengapa, atau sama-sama sholatnya lebih bagus lagi. Kalau sama-sama sholat, ternyata di depan sholat, kita di belakang dia, ya tidak mengapa dalam hal ini. Intinya kalau di depan seseorang yang dia menghadap kita atau kita menghadap dia, maka hukumnya makruh. Kemudian yang ke-14 adalah al-iqon. Iqon itu adalah ittikhadul musalli, menjadikan orang yang sembahyang walaupun dia seorang imam, mau dia satu tempat yusalli yang mana dia sholat di dalamnya, layan takiru anhu, tidak berpindah darinya sekalipun dia seorang imam. Jadi termasuk makruh di dalam sembahyang itu apabila ada seorang yang sembahyang, dia menjadikan satu tempat itu aja yang dia gunakan untuk sembahyang, walaupun dia seorang imam. Mau tidak mau imam kan soalnya di sini aja semuanya, di tempat mihrab aja. Dia tidak berpindah dari situ terus di situ, maka hukumnya makruh. Maka bagaimana menyiasatinya? Ya agak serong ke kanan, agak serong ke kiri, mungkin agak mundur, mungkin agak maju sedikit kan begitu, agar tidak makruh. Sama apalagi seorang makruh kalau sholat di situ aja maka hukumnya makruh.
Karena ada satu riwayat, apabila kita sembahyang di tempat-tempat yang banyak, maka tempat-tempat yang banyak itulah nanti yang memberatkan kesaksian di hadapan Allah. Oh, katanya si buk'ah itu secuil tanah yang kita sholat di dalamnya, yang kita sholat sujud di atasnya. Maka si buk'ah itu akan bersaksi, itu loh, si Subli itu dulu sholat di atasku, kata secuil bagian di istiqomah. Kemudian yang pakai di kampung Kajan sama, Subli juga. Di Masjid Bukit Pelangi, Subli juga, semuanya Subli. Akhirnya memberatkan akan amal ibadahnya Subli nanti di hari kiamat kelak. Kan begitu, karena memang ada. Begitu dengan keburukan jangan dikira ya sama juga. Kalau dia berbuat maksiat sama, si buk'ah itu akan menyeret dia nanti di hadapan Allah. Dia dulu di permukaanku ya Allah bermaksiat kepadamu, tidak terima. Saksi memberatkan kita untuk masuk ke neraka. Ya tergantung kita bilang hal ini, tergantung kita bakal di dunia kita mau beribadah semacam apa atau kita bermaksiat kepada Allah. Jadi demikian ini. Kemudian yang ke-15 adalah as-sholatu musawiyah lil imam, sholat sejajar dengan seorang imam, maka hukumnya makruh. Sejajar, kategori sejajar itu gimana Bapak sekalian? Kategori sejajar itu nanti ditumit nih, bukan di ujung kaki, ditumit. Kalau tumitnya sejajar dengan tumitnya imam, maka dia sejajar. Tapi kalau yang maaf nih, kakinya imam itu besar, kakinya Subli besar, kita bertobat, kakinya Subli besar. Kemudian ada kakinya siapa sebenarnya? Kakinya saya sebenarnya, kakinya saya. Yang jadi imam Subli. Kemudian ini tumitnya Subli, tumitnya saya di atas ini. Walaupun ujung kaki saya itu sebetulnya lebih majuan ujung kakinya Subli. Jadi tumitnya saya itu di atas atau lebih di depan daripada tumitnya Subli, tapi ujungnya punya Subli menang karena Subli panjang dan besar semuanya, panjang dan pikirannya kemana? Panjang dan besar semuanya. Akhirnya maka bagaimana statusnya saya di depannya Subli? Kenapa? Karena patokannya di tumit, bukan di ujung walaupun ujung kakinya Subli lebih di depan daripada ujung kaki saya, tetap kategori di depan saya. Berarti bagaimana? Oh, di depan saya batal, jelas batal karena saya sholatku makmum. Kalau sejajar ini, tumitnya sejajar dengan tumitnya Subli, maka bagaimana? Makruh hukumnya, tidak sampai batal, Tapi kalau nanti di tatkala dia melaksanakan sembahyang di waktu itu di sela-sela itu ada dia maju sedikit, maka jadi batal. Makanya dikhawatirkan bisa batal sholatnya tadi karena patokannya di tumit, bukan di ujung kaki. Ini bukan di ujung kaki. Ini di dalam masalah tempat sholat sejajar dengan seorang imam. Oleh karena itu lebih bagusnya agak ke belakang daripada imam. Ini di dalam ketentuannya. Kemudian sekalian kita lanjut lagi makruh di dalam yang kedua, yaitu makruh ditinjau dari segi keadaan orang yang sembahyang. Yang pertama adalah as-sholatu haqqinan, yaitu orang sholat dalam keadaan menahan kencing, makruh hukumnya. Kemudian yang kedua ini keadaannya nih. Kalau tadi itu tempatnya, sekarang keadaannya. Kemudian as-sholatu haqiban, sholat dalam keadaan menahan buang hajat, sama makruh hukumnya. As-sholatu hazikon, sholat dalam keadaan menahan kentut, makruh hukumnya, sama. As-sholatu hakiman, yaitu orang tatkala dia sembahyang menahan kencing dan buang hajat, sama. Ini lebih makruh lagi, makruh hukumnya. Kemudian yang kelima adalah as-sholatu ta'ikon lit-ta'an al-hadir in wasi'al waqt. Termasuk yang makruh adalah apabila dia sholat ta'ikon, itu sangat tertarik dengan hidangan makan yang sudah ada di depannya, sedangkan dia ingin sekali makan dan waktunya masih lama, maka bagaimana? Makruh kita sholat. Kenapa? Kalau sholat teriang-iang akan teringat makanan yang di depan itu. Lebih baik disantap dulu, dimakan dulu, baru nanti sembahyang. Dan dengan ini dengan catatan apabila waktunya panjang. Tapi kalau waktunya mepet ya jangan coba-coba. Jangan coba ya sholat dulu pastinya kalau waktunya mepet. Tapi kalau waktunya panjang, makan dulu, baru nanti sembahyang. Ini demikian. Kemudian as-sholatu ghadbanan, sholat dalam keadaan marah, sama hukumnya makruh. As-sholatu muqtabi'an, sholat dalam keadaan muqtabi'an. Muqtabi'an itu dengan pakaian ihram nih, pakaian ihram. Jadi pakaian itu di sini disebutkan bahwasanya idkhalu thawbil ihrami min tahta ibtayil yamin. Jadi dipakai, jadi selendangnya itu ditaruh atau bajunya ditaruh di ketiaknya sebelah kanan, baru nanti di selendang kayak orang berihram. Maka bagaimana? Makruh hukumnya, kecuali dalam keadaan ihram.
maka tidak mengapa. Kalau bukan dalam keadaan ihram pakai pakaian yang semacam itu, hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya as-sholatu na'isan, sholat dalam keadaan ngantuk, sama makruh hukumnya nih. Ngantuk sholat makruh. Karena ini nanti dalam satu hadis, sholat dalam keadaan ngantuk itu menunjukkan bahwasanya ada apa-apa dalam dirinya, munafik dia. Tatkala dia menghadap Allah, ngantuk. Beda kalau tatkala dia berperang, berjihad melawan musuh, katanya dia ngantuk. Berarti ngantuknya itu nikmat daripada Allah. Kenapa? Karena di waktu gentingnya yang luar biasa, dia bisa sempat tidur ya. Sempat tidur, berarti kan luar biasa nih. Beda kalau waktu dia sholat ngantuk, ini kebangetan berarti. Kalau waktu sholat ngantuk berarti kebangetan. Tapi waktu dia berperang, kemudian dia ngantuk, nah berarti kan itu hatinya lembut. Berarti orang tadi itu dapat anugerah yang amat luar biasa di sisi Allah. Intinya tidak merasa takut ya. Intinya tertidur. Beda dalam hal ini. Berbeda dalam hal ini. Kemudian as-sholatu mutalaqiman lirijal wa mutanaqiban lil mar'ah. Sholat mutalaqiman, menutup hidung kayak pakai cadar, menutup hidung kayak pakai cadar bagi laki-laki, maka hukumnya makruh. Mutalaqiman itu menutup hidung. Pakai masker, enggak kok enggak. Pakai masker. Tapi kan kalau memang tidak ada uzur. Kalau ada uzur kan beda lagi. Beda lagi dalam hal ini. Pastinya kembali apakah corona itu uzur atau tidaknya, ya pastinya dengan kabar-kabar yang beredar dan sebagainya memang sebetulnya ada atau tidak? Kira-kira ada? Ada maksudnya. Ada disuplik. Ada corona memang ada. Itu juga ini. Ya. Kalau memang ada dan itu membahayakan, dan ini karena memang fatwa MUI dulu memang sudah mengiyakan bahwa itu ada. Berarti kalau memang itu uzur, maka tidak mengapa pakai masker. Tapi kalau di hari-hari biasa, maka jelas hukumnya makruh. Mutalaqiman itu pakai penutup hidung bagi laki-laki. Wa mutanaqiban lil mar'ah, menutup muka. Mutanaqib itu pakai niqab itu pakai penutup muka bagi seorang wanita, maka hukumnya makruh. Karena memang sebetulnya laki-laki sama perempuan di dalam sembahyang itu semuanya harus dibuka area wajahnya ini. Kemudian selanjutnya as-sholatu maksyufar ra'si wal mankib. Termasuk yang makruh apabila seseorang sholat terbuka, sholatnya dalam keadaan terbuka kepalanya, nggak pakai songkok, maka hukumnya makruh. Atau walaupun pundaknya kelihatan, maka sama hukumnya makruh. Jadi sholat dengan gaya yang semacam itu hukumnya makruh. Kemudian as-sholatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala ala atiqihi syai'an. Sholat fi thawbin dengan menggunakan baju fi ghairi an yaj'ala ala atiqihi syai'an, tanpa menggunakan atas pundaknya itu sesuatu. Intinya bajunya tadi itu tidak menempel di pundaknya, tidak ada bagian menempel pundaknya itu tidak ada. Maka bagaimana? Makruh hukumnya. Kan dikhawatirkan akan jatuh begini. Memang pakai baju tapi dikhawatirkan akan jatuh karena di pundaknya itu tidak ada tempelannya. Bedanya kalau kayak gini tidak akan jatuh karena ada tempelannya. Kemudian as-sholatu fi thawbin fi tasawiru aw syai'un yulhihi. Di antara lagi adalah sholat menggunakan baju yang mana di dalam bajunya itu ada tasawiru, ada gambar-gambarnya, atau ada sesuatu yang bisa yulhihi, melalaikan dia, bertulisan atau macam-macam gitu. Maka sholat pakai itu semuanya hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian orang tidak mau juga merek sarung itu ditaruh di belakang, taruhnya di depan. Kalau di belakang, ini kata yang di belakang tuh, sarungnya lumayan, ini sarungnya atlas. Kalau atlas lumayan, harganya ada yang sampai 200. Kan gitu. Akhirnya terbayang-bayang, oh Supri sarungnya Wadimo itu. Oh itu mangga, sarungnya mangga, paling itu 70.000 sarungnya. Sarungnya mangga, kan gitu ya, ini waktu mangga gitu. Paling 70.000-an, modalnya 60.000. Ini akhirnya terbayang-bayang, maka bagaimana ya? Akhirnya malah makruhnya demikian dalam hal ini. Di antaranya, makanya setidaknya tidak ditanggalkan yang seperti itu. Bahkan maaf nih, sebagian para ulama kalau pakai sajadah yang bergambar itu juga bagian daripada hal-hal yang dimakruhkan. Yang bergambar nih, bergambar, bertulis atau apa saja. Makanya kalau di masjid itu kan ditaruh seperti kain warnanya putih atau kain hijau di tempat kita memandang tempat sujud kita. Karena memang biar demikian nih, biar tidak bergambar dan bertulis. Kalau bergambar dan bertulis, ya macam-macam pikirannya nanti. Oh, gambar Ka'bah. Kapan aku ke Makkah? Kapan?
macam-macam nih, macam-macam airnya karena bergambar tadi. Jadi demikian karena memang kesunahannya kita memandang ke tempat sujud. Kesunahnya kayak gitu nih dari awal sholat sampai akhir sholat kecuali tak kala mengucapkan illallah maka kita memandang di situ. Jadi kalau kita rentan nantinya kalau memandang ke tempat sujud di tempat-tempat tersebut bergambar. Itu demikian. Kemudian selanjutnya adalah as-sholatu mustamilan kashtimalis somma. Sholat mustamilan mencakup jadi batang tubuhnya itu diselimuti kashtimalis somma seperti menyelimutinya somma seperti selimut. Jadi di sini dia sholat itu pakai model kayak selimut juga aja nih. Dalam artian tangannya itu di dalam selimut, tangannya di dalam selimut tadi seperti kayak ya surbannya itu karena surbannya besar kemudian diginin aja dia nggak pakai baju dalaman cuma maka bagaimana makruh hukumnya. Kadang-kadang ada demikian nih karena dikhawatirkan nanti tatkala dia gerak-gerakan tangan akan kebuka auratnya dan seterusnya maka itu hukumnya makruh. Kemudian as-sadlu selanjutnya adalah as-sadlu huwa anil qiyatara farida yaitu menjulurkan menjatuhkan ke bawah dua ujung rida itu salnya nih biasanya kalau rida itu biasanya kalau ditaruh di punggung itu di pundak itu namanya rida. Apabila seseorang pakai ridanya terlalu panjang, dua ujungnya ke tanah, maka hukumnya makruh. Ini. Maka kalau pakai rida yang biasa aja yang sekiranya cuma di setengah badan sampai setengah badan. Jadi demikian nih. Kalau lebih daripada itu maka hukumnya makruh. Kemudian al-isbal itu merendahkan atau menjulurkan pakaiannya sampai kena lantai, sampai kena tanah. Isbal, makanya di situ kan ada nih orang-orang yang cingkrang, kan ada nih orang-orang cingkrang. Itu kalau juga nanti biasanya ada dengan alasan mereka itu kalau isbal sampai mata kaki atau bahkan nanti sampai ke tanah maka hukumnya haram. Kan begini karena memang ketentuannya dulu di zaman Rasul demikian. Di zaman Rasulullah itu kalau di bawah mata kaki bahkan sampai ke tanah bagi laki-laki pakaian laki-laki maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram kenapa? Karena dulu di sana itu kalau orang memakai pakaian di bawah mata kaki itu menunjukkan akan kesombongan dalam dirinya. Tapi kalau orang di Jawa, orang di Kalimantan pakaian panjang tidak ada istilah untuk sombong itu tidak ada karena beda tempat, beda kebiasaan. Maka bagaimana? Maka setidaknya asalkan tidak ada unsur untuk menyombongkan diri maka hukumnya tidak mengapa, setidaknya hukumnya makruh. Di bawah mata kaki maka setidaknya hukumnya makruh. Maka bagaimana bagusnya kita mengangkat tidak sampai di mata kaki, lebih bagusnya di atas mata kaki, bagusnya demikian nih. Tapi juga tidak berarti maaf nih saking pendeknya itu di bawah lutut kayak gini, di bawah lutut ini terlalu kependekan. Kalau kepedean juga hukumnya makruh nantinya, maksudnya terlalu cingkrang betul. Maka begini, bagusnya itu di pertengahan sak, di pertengahan ini, pertengahan antara tulang ini, antara kaki ini, di pertengahan ini, bagusnya demikian. Atau di bawah sedikit, ini bagus nih. Kalau mau pakai demikian ya tidak mengapa, jadi demikian nih. Tapi tidak terlalu juga pakai cuma lututnya aja tidak kelihatan, tapi bawahnya kelihatan itu berarti terlalu juga. Maka jadi hukumnya makruh karena dikhawatirkan nanti lututnya akan kelihatan. Karena kita harus bisa-bisa memilih, kita demikian bisa-bisa memilih. Jadi demikian nih dalam hal ini. Maka sholat dengan itu semuanya, dengan dalam keadaan semuanya, maka hukumnya makruh. Dan insya Allah kita akan lanjut nanti pertemuan datang masalah afiah di dalam pembagian makruh yang ketiga dan makruh yang keempat. Mungkin demikian juga sekalian karena waktunya sudah melebihi batasnya. Saya beri maaf.